Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Muhammad Zulfikar Renusa, mahasiswa Magister Komunikasi, jurusan Komunikasi Politik di Universitas Paramadina. Saya tengah menjalani ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil. Untuk ujian kali ini, saya akan menganalisis banjir di Tolenggula, Gorontalo Utara tahun 2024 dengan konsep komunikasi keris oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Oke, dalam hal ini sebagai pengantar perlu kita untuk mengetahui tentang komunikasi krisis, di mana komunikasi krisis merupakan aspek penting dalam pemerintahan politik, terutama dalam menghadapi situasi yang mengancam stabilitas, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, teori komunikasi krisis menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mengelola komunikasi secara efektif selama masa krisis. Berikutnya, pada slide ini ada 3 aspek tentang komunikasi krisis, yaitu pengertian teori komunikasi krisis, model-model teori komunikasi krisis, dan tujuan komunikasi krisis. Nah, singkatnya adalah teori komunikasi krisis adalah bidang studi yang berfokus pada bagaimana individu, organisasi, dan pemerintah berkomunikasi selama masa krisis. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana pesan dikonstruksikan, disampaikan, dan diinterpretasikan dalam situasi kacau dan penuh tekanan. Nah, dalam model-model teori komunikasi krisis, ini ada beberapa. Pertama itu model situational krisis komunikasi teori oleh Timothy Combs. Kedua, model image restoration theory oleh W. Benoit. Dan ketiga adalah model risk and crisis komunikasi model oleh James Growing dan Larissa Growing. Nah, yang terakhir ada tujuan teori komunikasi krisis. Tujuan utama dari teori komunikasi krisis adalah untuk membantu pemerintah dalam mengelola krisis secara efektif. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang perilaku manusia selama situasi krisis. Ketiga, mengembangkan praktik komunikasi krisis yang lebih baik. Setelah itu, dalam penerapannya, teori komunikasi krisis telah diterapkan dalam berbagai konteks pemerintahan politik, seperti manajemen bencana, keamanan publik, kesehatan masyarakat, dan krisis politik. Nah, dalam hal ini kita akan fokus dengan topik yakni terkait manajemen bencana. Selanjutnya, kita akan masuk pada kasus banjir di Kecamatan Tolenggula, Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2004, di mana kronologinya pada tanggal 7 April 2024, banjir bandang melanda 6 desa di Kecamatan Tolenggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Tolenggula pada pukul 20.58 waktu Indonesia Tengah, akibat hujan deras yang turun selama beberapa hari. Peristiwa ini mengakibatkan kerusakan rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian serta menimbulkan korban jiwa. Nah, jika di slide sebelumnya kita sudah melihat kronologinya, maka pada slide ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Misalnya nomor 1, membentuk satuan tugas penanganan banjir, menyampaikan informasi kepada masyarakat, melibatkan media massa, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana efektivitas komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bencana yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Tolenggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Secara umum, upaya komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo cukup efektif. Berikut beberapa poin yang menunjukkan efektivitas komunikasi krisis tersebut. Pertama, informasi yang disampaikan secara cepat dan akurat. Nah, informasi tentang situasi banjir, upaya penanggulangan, dan bantuan kemanusiaan disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat melalui berbagai saluran. Berikutnya, koordinasi yang baik antar instansi. Koordinasi yang baik ini terjalin antara BPBD Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, ataupun kepolisian daerah Gorontalo.
Nah, ketiga adalah melibatkan berbagai pihak. Nah, keterlibatan media massa, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat dalam upaya komunikasi krisis membantu memperluas jaringan informasi dan meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir. Berikutnya, pemanfaat pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi membantu mempermudah menyebarkan informasi dan koordinasi antar pihak. Tapi dalam hal ini terdapat dua hal utama menurut saya yang perlu diperbaiki. Antara lain keterlambatan informasi di awal kejadian. Dan yang kedua adalah kurangnya edukasi tentang risiko banjir. Nah, banjir Tolinggula di Gorontalo Utara pada tahun 2024 menjadi ujian bagi kemampuan komunikasi krisis pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Dalam situasi ini, penting untuk mengevaluasi upaya komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan model-model komunikasi krisis yang diakui. Analisis ini akan menggunakan 3 model, yaitu situational krisis komunikasi teori oleh Timothy Combs. Model ini menekankan pentingnya menyesuaikan strategi komunikasi dengan sifat krisis dan tahap perkembangannya. Kemudian, image restoration theory oleh Webenoid. Model ini berfokus pada pemulihan citra organisasi yang terdampak krisis. Nah, untuk berikutnya yang terakhir ada model risk and crisis komunikasi model oleh James Groening dan Larissa Groening. Model ini menekankan pentingnya membangun hubungan dengan publik sebelum, selama, dan setelah krisis. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan model situational krisis komunikasi teori. Nah, pada fase ini ada 3 penilaian, yaitu atau ada 3 model fase penilaian. Nah, di mana fase penilaian pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan langkah-langkah awal yang tepat untuk membentuk Satgas Penanganan Banjir dan melakukan asesmen awal. Nah, contoh spesifiknya adalah seperti yang terlihat di beberapa slide sebelumnya, bahwa Bapak Ismail Pakaya pada waktu itu sebagai PJ Gubernur Gorontalo Utara itu turun langsung dan melihat keadaan lokasi serta korban yang terdampak banjir di Tolinggula. Nah, untuk fase kedua, fase pengendalian, komunikasi informasi publik cukup terkoordinasi, namun ada keterlambatan di awal kejadian. Perihal komunikasi yang dilakukan Pemprov ini cukup terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan yang terlampir dalam beberapa media online atau terlansir, di mana instansi lain yakni Kepolisian Daerah Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, BPBD, serta pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bergerak untuk membantu menyelesaikan persoalan bencana banjir yang melanda Tolinggula tahun 2024 ini. Karena pada saat itu beberapa pada saat kejadian itu kurang lebih hampir berapa setelah Lebaran Idul Fitri. Namun yang menjadi kendala yakni kejadian di malam hari. Selain beberapa lokasi banjir yang belum terakses jaringan seluler yang memadai, adapun listrik yang padam menyebabkan keterlambatan informasi. Nah, sebagai tambahan, Kecamatan Tolinggula berada di ujung barat Gorontalo Utara, berbatasan dengan Sulawesi Tengah, di mana kita harus menempuh waktu kurang lebih 4 jam perjalanan dari Kecamatan Kuandang sebagai ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, pada fase pemulihan, upaya pemulihan dan edukasi pasca banjir ini perlu dioptimalkan lagi menurut saya. Membangun kembali kepercayaan publik pada fase ini memang menurut saya edukasi bencana bencana jarang dilakukan untuk masyarakat sekitar di wilayah yang rawan bencana. Oke, berikutnya itu terkait analisis menggunakan image restoration theory. Nah, pada analisis ini saya juga membagi dalam beberapa poin. Poin pertama itu penyangkalan. Eh, Terlihat pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menyangkal terjadinya adanya banjir di sini dan secara terbuka mengakui dampaknya. Kemudian penjelasan. Pemprov Gorontalo perlu memberikan penjelasan eh, komprehensif tentang penyebab banjir dan langkah-langkah pencegahan di masa depan. Karena dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Gorontalo diterpa bencana akibat dari cuaca yang terbilang ekstrim di Provinsi Gorontalo. Nah, untuk penjelasan, pemerintah Provinsi Gorontalo cukup aktif menurut saya melalui PJ Gubernur Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pun ya cukup bahkan turun langsung ke lapangan memastikan keadaan yang sedang terjadi di Kecamatan Tolinggula atau lokasi banjir. Nah, pada poin ketiga ya ini memperbaiki
Upaya distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur akan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki situasi. Dilansir dari beberapa berita yang beredar, terlihat bukan hanya dari pemerintah provinsi saja, melainkan beberapa kabupaten di sekitar Gorontalo ikut membantu dan mendistribusi bantuan. Nah, yang terakhir adalah kompensasi. Bentuk kompensasi kepada korban terdampak seperti santunan ini atau bantuan rehabilitasi itu sudah dijalankan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dalam penanganannya cukup efisien. Juga Dinas Provinsi Gorontalo melibatkan dinas terkait atau Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo itu untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan banjir yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya terkait kesehatan yang akan dialami oleh masyarakat di Kecamatan Tolinggula. Nah, yang terakhir analisis menggunakan model Risk and Crisis Komunikasi Model. Nah, di fase ini atau pada analisis ini saya juga membagi dalam beberapa, ada 4 poin, yakni membangun kredibilitas. Pemprov Gorontalo menunjukkan keahlian dalam penanganan dalam menangani krisis banjir. Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Gorontalo ini cukup seringkali atau beberapa kali mengalami bencana alam di beberapa wilayahnya, seperti di Bone Bolango yang saat ini terjadi. Nah, maka untuk membangun kepercayaan publik itu perlu untuk menunjukkan keahlian. Karena ini akan dijelaskan di poin kedua, di mana meningkatkan kepercayaan. Komunikasi yang transparan, terbuka, dan konsisten penting untuk membangun kepercayaan publik. Nah, ini terlihat cukup jelas bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup baik, entah itu dengan instansi terkait, entah itu turun langsung ke lapangan, bersosialisasi di masyarakat. Nah, seperti yang di poin 4, mempertahankan dialog. Pemprov Gorontalo membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah. Seperti yang Bapak Ibu sudah lihat bahwa di slide sebelumnya ada dokumentasi yang saya lampirkan, di mana PJ pada saat itu Bapak Ismail Pagaya turun langsung dan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Nah, poin yang terakhir adalah poin keempat, memenuhi harapan. Upaya pemulihan dan pencegahan banjir harus sejalan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang perlu untuk dilakukan karena banjir itu jangan jadi bencana yang hanya pada saat kejadian, tapi tidak ada tindakan pencegahan atau edukasi kepada masyarakat apa saja yang menjadi kebutuhan dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi situasi bencana alam. Ya, terakhir kesimpulan, upaya komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menangani banjir Tolinggula 2024 cukup efektif. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Penting untuk terus meningkatkan koordinasi, mempercepat penyampaian informasi, dan meminimalisir misinformasi, serta meningkatkan edukasi tentang risiko banjir untuk meningkatkan efektivitas komunikasi krisis di masa depan. Ya, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk atau bagi kita semua.